Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 17, Pembedaan Jasa Kebajikan. Shin Fasyang, Sutra Teratai episode 1580. Membangkitkan kebijaksanaan dan menerapkan belas kasih, serta berpegang pada kebijaksanaan dan menggunakan cinta kasih. Para bodhisattva mengikat jodoh eksternal dengan para makhluk yang bodoh, memiliki rintangan berat, dan derita banyak. Para bodhisattva berikrar untuk menuntun semua makhluk yang tak terhingga, membangkitkan kebijaksanaan, dan menerapkan belas kasihan dalam mencerahkan ikrar mereka. Para bodhisattva memiliki jalinan kasih yang langgeng dan cinta kasih universal, berpegang pada kebijaksanaan dan menggunakan cinta kasih dalam membangkitkan ikrar agung. Mendengarkan kebenaran sejati dari panjangnya usia, jasa kebajikan dan sumber dharmanya adalah panjang dan berkelanjutan. Kita harus bersungguh hati. Para bodhisattva mengikat jodoh eksternal dengan para makhluk yang bodoh, memiliki rintangan berat dan derita banyak. Kita harus merenungkannya dengan sungguh-sungguh. Kita senantiasa menyebut bodhisattva. Bodhisattva begitu mendengar sebutan ini, kita langsung tahu maksudnya adalah makhluk yang tercerahkan. Makhluk tercerahkan yang masuk ke dalam kumpulan orang, ketika kita berada dalam lingkungan orang-orang, para makhluk adalah seperti keluarga kita. Sebuah keluarga yang besar berada di antara langit dan bumi. Jadi para bodhisattva ini, mereka dapat disebut sebagai bodhisattva karena mereka berada di tengah kumpulan orang. Kumpulan para makhluk membutuhkan bodhisattva, di mana kebanyakan dari para makhluk itu adalah bodoh, memiliki rintangan berat dan derita banyak seperti ini. Kini ketika kita masuk di tengah masyarakat, siapa yang tidak dipenuhi oleh kerisauan dan ketidaktahuan? Kita semua memiliki kekurangan. Apakah kehidupan kita yang ada kekurangan? Bukan kehidupan kita yang terdapat kekurangan, namun kekurangan pada konsep secara batiniah. Zaman sekarang ada banyak orang yang mengalami rintangan berat oleh kerisauan dan ketidaktahuan, akibat tidak bisa melihat jelas atau tidak bisa berpikir dengan jernih. Bukankah semua ini merupakan penderitaan? Ini diakibatkan oleh nafsu keinginan yang tiada habisnya. Semua orang adalah demikian menderita. Meski status sosialnya tinggi, reputasinya sangat baik dan tinggi, kita semua juga menderita karena banyak kerisauan. Kita mengkhawatirkan banyak persoalan dan merasa bahwa kehidupan ini masih belum cukup baik. Ada orang yang sangat perfeksionis, meskipun sangat mampu dan sangat berbakat, diri sendiri masih merasa tidak cukup. Diri sendiri masih ada kekurangan. Diri sendiri tidak sempurna. Keyakinan terhadap diri sendiri masih belum memadai. Oleh karena itu, terus dipikirkan. Dikatakan satu orang yang seberapa sangat pintar mengatakan siapa yang sangat sukses terhadap diri sendiri masih menganggap masih belum cukup. Demikian bukannya masih ada belum puas, apakah masih ada kekurangan, masih belum sempurna. Sebenarnya adalah demikian. Kehidupan manusia tidak kekal. Bagaimana bisa puas terhadap kehidupan ini? Semuanya masih terhadap ketidakkekalan ini. Masih ada rasa kekurangan, karena setiap orang masih belum tahu diri sendiri. Datang hari itu, hari pergi yang mana satu. Semuanya tidak tahu. Oleh karena itu, delusi kehidupan ini masih tidak mampu memecahkannya, masih tidak jelas memohon. Oleh karena ketidaktahuan itu, masih belum jelas. Meskipun sudah terbuka pandangannya, sudah dilepaskan, harus bagaimana terbuka pandangannya? Bagaimana melepaskannya? Dalam hati sama ada kerisauan. Oleh karena itu, masih berada di ketidaktahuan. Tidak bisa secara menyeluruh, sangat banyak rintangan. Ini adalah kekurangan manusia. Jadi sungguh menderita. Penderitaan mental ini secara fisik, seiring dengan perubahan 4 musim, kita juga menderita kedinginan di musim dingin.
menderita panas di musim panas, dan lain-lain. Kita juga menderita kesakitan akan penyakit. Sungguh menderita. Penderitaan akan penyakit, sakit juga menderita. Sakit sangat tidak berdaya. Harus bagaimana? Kita masing-masing merasakan sakit di tubuh kita sendiri. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa mereka ingin berbagi rasa sakit untuk Anda. Ini juga sama. Hal ini membawa banyak hambatan dalam hidup, terutama melakukan sesuatu membutuhkan orang. Sangat susah untuk merekrut orang. Karena susah merekrut orang, maka menangani masalah harus secara harmonis dan mencapai tujuan. Dan juga banyaknya kerisauan dan kesulitan. Ini juga menderita. Aduh, membahas masalah penderitaan memang sangat banyak. Belum lagi hambatan di dalam kehidupan dan tubuh kita. Kemiskinan, penderitaan, disabilitas, penyakit, dan lain-lain. Hal yang tidak memuaskan sungguh sangat banyak. Maka para makhluk memiliki rintangan berat dan derita banyak. Dalam masalah spiritual dan psikologis. Dan yang dapat dilihat dari luar, banyak sekali penyakit dan penderitaan yang kita ketahui. Ini harus bagaimana? Bodhisattva berada di kerumunan para makhluk. Apa yang didengar, dilihat, dan dipahami, semuanya tiada bukan adalah para makhluk yang bodoh memiliki rintangan berat dan derita banyak. Dan dikarenakan ini semua, maka ini disebut ikatan jodoh. Bodhisattva muncul dikarenakan ada makhluk yang menderita. Dikarenakan ada makhluk yang menderita, maka memerlukan bodhisattva. Jadi, ikatan jodoh eksternal dari bodhisattva adalah para makhluk yang menderita. Seperti halnya seorang dokter, misi kehormatannya adalah karena ada penderitaan di dunia, sakit adalah penderitaan. Tahapan belajar kedokteran sangatlah tidak mudah. Harus menyelidiki penyakit seseorang. Struktur, patologi, dan anatomi tubuh seseorang harus memahami kehidupan. Bagaimana menyelamatkan orang-orang dari berbagai penderitaan. Pembelajaran kedokteran tidaklah mudah, sangat sulit. Misi dokter adalah untuk memahami secara mendalam tentang penyakit, patologi, dan filosofi kehidupan. Apa yang dihadapi orang-orang di kehidupan, maka tugas dokter adalah menggunakan hidupnya masuk ke dalam kehidupan orang-orang untuk menyelamatkannya. Ini adalah misi seorang dokter. Maka objek dokter adalah pasien. Oleh sebab itu, orang-orang sangat menghormati dokter. Dengan prinsip yang sama, ada banyak hambatan di dalam hidup. Banyak hambatan fisik dan mental yang dapat merusak kehidupannya, hidup dan mati. Hambatan dalam batin sangatlah banyak. Dengan demikian, diperlukan ajaran Buddha Dharma. Ajaran Buddha Dharma harus berkelanjutan. Kelanjutan ini tergantung dari pemahaman Dharma anggota Sangha. Penyelidikan terhadap alam semesta yang tidak terbatas, belajar menyadari sifat pencerahan Buddha. Bagaimana agar sifat pencerahan ini dapat menyatu dalam alam semesta? Harus sangat bersungguh hati. Barulah dapat menyebarkan ajaran Buddha Dharma di antara orang-orang. Hanya melalui pelatihan internal dari diri kita dan praktik keluar di antara orang-orang. Masuk ke dalam kumpulan orang-orang, jalinan jodoh sudah matang, barulah mampu menyelamatkan orang-orang. Bagi bodhisattva untuk mencapai kebuddhaan, mereka harus mengandalkan makhluk hidup. Hanya melalui jalinan jodoh untuk membimbing makhluk hidup, barulah dapat mencapai 6 paramita dan segala praktiknya. Mereka harus melintasi jalan bodhisattva yang kokoh, tidak hanya untuk satu kehidupan, tetapi untuk jangka waktu yang panjang, dari kehidupan ke kehidupan. Para makhluk yang tak terhingga jumlahnya, aku bertekad untuk membebaskan mereka semua. Kapankah pekerjaan ini akan berakhir? Jadi, bodhisattva memerlukan waktu yang sangat panjang untuk mengandalkan sebab dan akibat makhluk hidup. Dengan tujuan untuk terus maju di jalan bodhisattva, inilah cara para bodhisattva mengikat jodoh eksternal dengan para makhluk. Ini artinya,
Bodhisatwa muncul dikarenakan ada makhluk yang menderita. Ini memiliki arti yang sama. Makhluk hidup berada dalam lautan penderitaan. Keadaan kebingungan tanpa batas, mereka perlu bodhisatwa untuk membimbing mereka untuk kembali ke pencerahan. Jadi, bodhisatwa harus berikrar untuk menuntun semua makhluk yang tak terhingga. Mereka harus membuat ikrar jangka panjang, bukan hanya sementara. Ini bukan pekerjaan satu kehidupan. Untuk kehidupan ke kehidupan, mereka harus memiliki ikrar yang jelas untuk membangkitkan kebijaksanaan dan menerapkan belas kasihan. Untuk berada di antara orang-orang di semua masa kehidupan, terhadap diri sendiri juga harus menerapkan pelatihan diri ke diri, menuangkan usaha tanpa henti, mengalami tanpa henti, untuk memahami bagaimana asal mula Sutra Buddha, bagaimana kompleksnya kehidupan manusia saat ini, ajaran kebenaran yang begitu luas tanpa batas, dharma terkondisi, dharma tak terkondisi, di antara para makhluk yang ditutupi berlapis-lapis lintangan, kebodohan harus bagaimana agar dharma terkondisi ini bisa masuk. Bagaimana di tengah masyarakat dapat menjaga dharma tak terkondisi kita tetap murni. Jelas, batin tiada rintangan karena tiada rintangan. Tiada kerisauan dan kekotoran batin yang mengganjal di batin kita. Batin kita bagaikan cermin yang murni, baru bisa memantulkan beragam kondisi luar. Maka harus memiliki dharma terkondisi dan dharma tak terkondisi yang sempurna. Jika tidak ada, di tengah para makhluk bukanlah dengan menatap kejauhan baru nampak penderitaan. Sebenarnya, di sekitar semua orang terdapat makhluk yang sulit ditaklukkan dengan beragam kebodohan batin dan rintangan yang berat. Bagaimana caranya untuk menjaga yang terkondisi dan tak terkondisi? Bagaimana agar di tengah sumber pencemar ini, yang mana sumber pencemar ini selalu bermunculan, kerisauan batin ini bagaimana caranya agar bisa mengendap dan tidak mencemari? Sungguhlah tidak mudah. Jika tidak memiliki dharma terkondisi dan tak terkondisi, hanya dengan berikrar dan menumbuhkan kebijaksanaan, dapatkah kita mengetahuinya bagaimana cara membedakan dharma terkondisi? Ini adalah masalah yang ada di lingkungan eksternal kita. Sedangkan kita sendiri harus teguh, menjaga dharma yang tidak berkondisi. Kita harus memasuki terkondisi dan melindungi tak terkondisi, dengan membangkitkan kebijaksanaan dan menerapkan belas kasihan. Kebijaksanaan kita sendiri menjadi jelas. Kita harus memperlakukan makhluk hidup yang dimulai di sekitar kita dengan kasih sayang universal. Untuk memiliki kasih sayang universal dan tetap tidak terkotori oleh kondisi eksternal, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Hanya jika kebijaksanaan kita adalah kebijaksanaan untuk membeda-bedakan, bisakah kita memahami dharma terkondisi dan memahami bahwa itu adalah dharma terkondisi. Saat itulah kita harus membangkitkan rasa welas asih kita dan mempraktikannya dengan pergi ke tengah-tengah orang. Untuk menjadi cerdas, kita harus menyadari bahwa semua makhluk hidup adalah sama. Semua makhluk hidup ini, bagaimana kita dapat membantu mereka dalam jangka waktu yang lama, kehidupan demi kehidupan. Kita perlu menggunakan kebijaksanaan kita karena kita ingin membantu mereka dalam jangka panjang. Kita perlu kembali lagi dan melanjutkan hubungan ini. Semua makhluk hidup mempunyai sifat kebudaan, jadi semua orang adalah setara. Meskipun sulit untuk mengubah mereka dalam kehidupan ini, setidaknya kita bisa menjalin hubungan baik dengan mereka. Seperti saat ini kita sedang mengatakan para pengungsi Serbia. Orang yang ditolong juga bukanlah orang setempat, dan orang yang menolong juga bukan berada di negara ini, negara Serbia. Merupakan perpaduan antara sebab dan kondisi dari berbagai negara yang berbeda yang hendak melarikan diri. Benih sebab dan kondisi yang bagaimana melarikan diri dari negara mereka dan menjadi pengungsi.
Barulah secara kebetulan semuanya berkumpul di daerah tersebut. Dan masih ada beberapa negara lain. Dan tidak sanggup menanggung penderitaan semua makhluk. Makanya dari negara ini terus-menerus seperti ini. Pada awalnya saling tidak memahami, hendak pergi untuk menolong orang-orang mereka. Karena berhasil dari beberapa negara dan semuanya berkumpul, kemudian memiliki satu tekad dan komitmen mulai memasuki, yaitu sebuah rasa cinta kasih. Namun semua orang perlu untuk memadukan dan bersatu, memiliki satu arah tujuan yang sama. Budaya humanis bagaimana memadukannya menjadi satu. Pergi untuk mendekati yang bukan di daerah sama, penderitaan bersama-sama ini, orang-orang yang menderita ini, orang-orang yang mengalami penderitaan ini, berawal dari lingkungan yang berbeda. Walaupun berada di negara yang sama, tapi dari provinsi yang berbeda. Mereka bahkan berbicara dengan bahasa yang berbeda. Prinsip kebenaran yang sama, namun apa yang mereka alami adalah dampak dari kekacauan lingkungan yang besar, sehingga mereka melarikan diri. Awalnya setiap orang memiliki lingkungan yang berbeda. Ada yang dari kalangan atas, menengah, dan bawah. Tapi begitu musibah banjir dan menjadi pengungsi, semua mengalami hal yang sama. Semua orang menderita. Semua orang yang menderita ini berasal dari berbagai tingkatan kelas sosial, dengan temperamen, cara pandang, cara hidup yang berbeda. Ketika mereka terpaksa meninggalkan rumah dan berada di tempat baru, mengkondisikan batin mereka penuh kekacauan. Bisa kita bayangkan bagaimana kacaunya kondisi kamp pengungsi saat itu. Seperti pasir panas yang dipanaskan oleh api, seperti bara yang disiram air panas. Sangat sulit untuk didekati. Namun dengan kekuatan cinta kasih sehingga bisa penuh kesabaran, sehingga membangkitkan kebijaksanaan dan menerapkan belas kasihan ini. Hanyalah sebuah tekad hati karena ada membangkitkan tekad, yakni ingin membantu orang, bersedia untuk bersumbangsih tanpa pamrih, dengan harapan bantuan ini mampu untuk menyelesaikan penderitaan mereka. Bagaimana agar mereka merubah ekspresi sedih menjadi ekspresi senyuman? Inilah bagaimana sekelompok bodhisatwa bersumbangsih dengan jasmani dan hati mereka, menggunakan praktik dalam tindak nyata oleh diri mereka sendiri, mendedikasikan kekuatan batin untuk bersumbangsih, dengan harapan tubuh mereka yang merasa kedinginan menjadi hangat. Kami telah tiba pada tempat tersebut, beberapa kali membagikan baju musim dingin. Tahun ini tidaklah sama, tidak dengan kelompok yang sama. Inilah menghasihani insan lain bagaikan terhadap diri sendiri, baik pada saat dingin maupun kemarau. Juga ketika sedang kemarau, terdapat satu periode musim kemarau, mereka sudah tidak mandi dalam kurun waktu yang lama. Dengan bergegas, sekelompok insan ini kembali berkumpul menuju Serbia untuk mengurus mereka. Juga memberi mereka pakaian dalam yang baru. Bukan hanya memperhatikan perut mereka agar kenyang, juga memperhatikan tubuh mereka. Sangat banyak kecoa dan lalat. Kita juga membantu mereka melakukannya. Inilah yang disebut tanpa pamrih. Mengasihani insan lain bagaikan terhadap diri sendiri. Karena demikian, orang-orang bebas dari bencana. Setelah meninggalkan kampung halamannya, mereka dalam kesulitan dan penderitaan. Bodhisatwa karena ingin mencabut penderitaan mereka, sehingga mereka harus demikian, berikrar untuk menuntun semua makhluk yang tak terhingga. Asalkan kita bisa mencapainya, kita akan bersedia untuk membantu mereka semua. Kita juga harus membangkitkan kebijaksanaan dan menerapkan belas kasihan. Ketika musim dingin, kita memberikan baju dingin kepada mereka. Ketika musim panas, kita memberikan pakaian dalam untuk mereka ganti. Semua ini membutuhkan perhatian yang detail. Kebijaksanaan dan belas kasihan seperti ini, di negara manapun, kita memberi bantuan bencana dan penderitaan. Semuanya adalah sama. Sangat banyak negara, tahun 2017, Meksiko terjadi gempa. Lihat,
Ada relawan suci yang dari beberapa negara datang memberi perhatian kepada mereka. Bahkan, mereka tinggal bersama mereka dalam jangka waktu panjang. Ada gempa susulan setiap hari. Setiap hari bersama dengan mereka di sana, mengalami hal yang sama dengan mereka. Pada akhirnya, mereka tetap tinggal di sana, hampir 100 hari, sekitar 80 atau 90 hari. Mereka tidak takut kerja keras. Mereka bolak-balik dari negara lain, Amerika dan Amerika Selatan sangat jauh dari tempat ini. Ketika mereka berada di sana, ada banyak gempa susulan di tempat itu. Ketika mereka pertama kali masuk, menginjakkan kaki di tempat itu, banyak tumpukan puing yang tidak terhitung jumlahnya akibat gempa. Setiap keluarga dikunjunginya. Ini juga merupakan kerja keras yang paling khusus adalah membimbing mereka untuk mengatasi ketakutan dalam pikiran mereka. Menenangkan hati mereka, menginspirasi cinta mereka, sehingga mereka membangkitkan tekad dan membangun ikrar untuk pergi ke negara dan para bodhisatwa ini. Mengapa disebut makhluk yang tersadarkan? Mereka bersedia di tempat itu, demikian mereka berakar di sana. Ketika kita mempelajari jalan bodhisatwa, kita bertekad untuk menyelamatkan para makhluk yang tak terhingga dan membebaskan mereka dari penderitaan. Setelah berhasil menghapus penderitaan mereka, dilanjutkan dengan membabarkan dharma. Ketika mereka sudah berdiam di tempat yang tentram, kita harus mulai untuk membantu mereka membangkitkan tekad dan membangun ikrar untuk menyelamatkan para makhluk. Ini juga adalah bagian dari itu. Artinya, dunia ini, para bodhisatwa mengikat jodoh eksternal dengan para makhluk. Semua orang mengabdi dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Lewat sebab dan kondisi dari menyelamatkan para makhluk, kita membebaskan para makhluk dari penderitaan. Semua orang lalu membangkitkan tekad untuk menyelamatkan para makhluk yang jumlahnya tak terhingga. Dengan membina diri dan pelatihan eksternal, kita membina diri membangkitkan kebijaksanaan dan menerapkan belas kasihan. Dengan tekad yang jelas, kita bisa mempraktikkan berdasarkan tekad kita. Inilah bodhisatwa. Para bodhisatwa memiliki jalinan kasih yang langgeng dan cinta kasih universal. Berpegang pada kebijaksanaan dan menggunakan cinta kasih dalam membangkitkan ikrar agung. Menegakkan kebijaksanaan yang memandang secara setara. Artinya kita menggunakan jodoh dari welas asih dan menerapkan tekad kita dalam tindakan. Jadi, welas asih yang langgeng dari bodhisatwa bukan hanya terbatas pada kehidupan ini saja. Kita sudah memilikinya sejak kehidupan yang lampau hingga sekarang, dan akan terus membawanya ke kehidupan mendatang. Memiliki jalinan kasih yang langgeng dan cinta kasih universal di dalam interaksi kita dengan orang lain, kita memperlakukan semua makhluk dengan setara. Semuanya memiliki sifat kebudaan. Semuanya bisa mencapai kebudaan. Semua orang memiliki sifat hakiki kebudaan. Jadi, kita mesti saling menginspirasi. Menggunakan cinta kasih dalam membangkitkan ikrar agung, kita harus membangkitkan tekad agung, berbelas kasihan tanpa syarat, dan mempraktikannya. Mengasihani insan lain bagai terhadap diri sendiri. Oleh karena itu, mendengarkan kebenaran sejati dari panjangnya usia. Sebenarnya panjang usia merujuk pada waktu kebenaran sejati. Kita terus-menerus membangkitkan tekad untuk waktu yang lama, selama kehidupan ke kehidupan menggunakan kekuatan hidup kita di dunia. Ini disebut panjangnya usia. Panjangnya usia kebijaksanaan adalah kebenaran sejati. Kebenaran sejati dari waktu. Oleh karena itu, jasa kebajikan dan sumber dharmanya adalah panjang dan berkelanjutan. Sangat panjang selama kalpa yang lama di masa lalu. Dalam bab panjangnya usia Tathagata, selalu mengatakan, selama waktu yang panjang, menggunakan berbagai perbandingan, juga tetap masih sangat panjang. Membandingkannya dengan butiran debu, masih tetap tidak terhingga. Sangatlah banyak. Jumlah angka ini sulit untuk dijelaskan.
kita menapaki jalan bodhisattva dalam bab pembedaan jasa kebajikan adalah untuk membuka dan menunjukkan kepada para makhluk agar dapat memahami dan memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha. Maka, kita datang ke tempat ini perlu menggunakan waktu yang sangat panjang untuk berbagi kepada semua orang. Sungguh, pengetahuan dan pandangan Buddha dirangkum sedemikian. Menjalin jodoh dengan para makhluk yang menderita, di dunia terdapat wujud kehidupan yang tiada batasnya, dan kebenaran sejati jiwa kebijaksanaan yang tak ada batasnya. Ini sangatlah panjang, maka kita harus memiliki konsep pemikiran yang berpandangan luas untuk memandang prinsip kebenaran ini, pengetahuan dan pandangan Buddha. Buddha membuka dan menunjukkan kepada kita. Kita seharusnya memahami dan memasuki. Maka ini ada di bab pembedaan jasa kebajikan, yaitu sangat sulit dipahami. Diperlukan waktu yang berkelanjutan dan panjang. Selama banyak kehidupan ke kehidupan terus terhubung. Prinsip kebenaran adalah sangat luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, ini sangatlah panjang. Hanya dengan pengetahuan dan pandangan Buddha, barulah dapat membentuk jiwa kebijaksanaan yang tak terbatas dan sedemikian panjang. Prinsip kebenaran yang begitu banyak, singkat kata, kita harus sangat bersungguh hati. Mendengarkan Dharma setiap hari bukan berarti mengatakan, "Haya, naskah sutra dikatakan dengan cepat. Saya tidak punya cara, kecuali Anda ingin menguraikan kata-kata saja, atau ingin membabarkan prinsipnya." Prinsip harus ditunjukkan melalui berbagai hal. Prinsip kebenaran masa lampau tercakup dalam prinsip kebenaran masa kini. Prinsip kebenaran harus disesuaikan dengan urusan duniawi saat ini. Jadi semuanya harus sangat bersungguh hati. Jangan lupa tiap hari harus memahami permasalahan yang terjadi saat ini. Barulah dapat berpadu dengan kebenaran sejati. Naskah sutra sebelumnya mengatakan demikian. Sekiranya terdapat pria berbudi atau wanita berbudi yang memiliki jasa kebajikan demikian, adalah tiada kemungkinan kalau mereka berada di antara orang-orang yang mundur dari Anuttara Samyak Sambodhi. Sutra Teratai Bab 17, Pembedaan Jasa Kebajikan. Jasa kebajikan apakah itu? Sebelumnya sudah dikatakan, semuanya sangat banyak pria berbudi, wanita berbudi, yang sedang mempraktikkan 5 paramita. 5 paramita ini walaupun sangat-sangat banyak, dan sekiranya ada keyakinan dan pemahaman, adanya keyakinan dan pemahaman yang tuntas, maka tidak terlepas dari prajna paramita. Jadi, prajna paramita diperoleh dari keyakinan dan pemahaman. Sekiranya kita tidak memiliki keyakinan dan pemahaman, maka kita tidak akan dapat menghayati sampai kebijaksanaan. Oleh karena itu, walaupun Anda berdana, menjalankan sila, melatih kesabaran, giat bersemangat, meditasi mendalam, yaitu dayana, tapi karena kurangnya kebijaksanaan, maka itu semua hanyalah sementara. Membangkitkan tekad sangatlah mudah, namun untuk mempertahankannya sangatlah sulit. Jadi, hanya kebijaksanaanlah yang bisa senantiasa menyimpan dalam batin sebuah kebaikan. Anda mendapatkan sebuah prinsip kebenaran. Ini adalah kebenaran sejati. Saya benar-benar akan menerapkan kebenaran sejati ini dan tetap bertekad sepanjang hidup saya. Ini adalah tekad yang luhur dan luas. Prinsip yang sama, Konfusius mengatakan demikian. Sang Buddha juga mengatakan demikian, sehingga Konfusius mengatakan, apabila mendapatkan satu kebajikan tertentu, dia akan senantiasa memegangnya dengan teguh. Sang Buddha mengatakan, kondisi batin hening dan jernih, tekad yang luas dan luhur. Di dalam Sutra Makna Tanpa Batas, prinsip kebenarannya ada di sini. Kondisi batin hening dan jernih, maka itu adalah kebijaksanaan. Tekad yang luhur dan luas adalah karena Anda telah sepenuhnya paham hingga tuntas. Anda telah memahaminya, memiliki keyakinan dan pemahaman, yakin dan paham hingga tuntas, sehingga Anda memiliki kebijaksanaan.
Anda dalam kondisi batin hening dan jernih? Jika demikian, tidak peduli adalah perumah tangga ataupun monastik, ini mencari pencerahan sempurna, mencari Anuttara Samyak Sambodhi. Pasti sepanjang jalannya adalah lancar, terus berjalan ke depan, tidak akan berhenti di tengah jalan, sehingga dikatakan adalah tiada kemungkinan kalau mereka berada di antara orang-orang yang mundur dari Anuttara Samyak Sambodhi. Mengatakan bahwa di jalan ini, 6 paramita dan segala praktiknya adalah bisa berhenti. Tidak. Semua orang tidak peduli waktunya seberapa panjang, seberapa lama, seberapa panjang, masih saja dari kehidupan ke kehidupan berada di jalan kebodian dan terus maju, mempraktikkan 6 paramita dan segala praktiknya. Ini adalah jalan yang tidak dapat mundur ataupun kembali. Berikutnya naskah sutra ini mengatakan lagi, pada ketika itu Bhagawan dikarenakan ingin mengemukakan kembali maksudnya berkata dalam bentuk syair. Sutra Teratai bab 17, pembedaan jasa kebajikan. Sebelumnya Buddha sudah menjelaskan dengan jelas kepada kita. Karena Bodhisattva Maitreya, Buddha membabarkan tentang ajaran tak terhingga, sehingga Bodhisattva Maitreya menggunakan syair untuk mengulangi memuji Buddha Dharma. Buddha kemudian menjawabnya. Setelah menjawab, Buddha menjawab dengan syair yang panjang ini, yang menjelaskan dengan jelas kepada kita, semua orang mencari cara mencari jasa kebajikan. Sehingga membahas bagaimana cara mencari jasa kebajikan, yaitu dengan perbedaan tingkat. Ada orang yang hanya berlatih berdana saja, namun tidak menjalankan sila. Ada juga dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ada perbedaan tingkat. Ada pula yang sudah mempraktikkan 5 paramita. Sudah menjalankan 5 paramita, hanya saja mereka kurang prajna paramita. Buddha sudah mengajarkannya kepada kita untuk memasuki prajna paramita. Kita hendaknya meyakini dan memahami. Apabila sudah meyakini dan memahami, maka tidak akan mundur lagi. Artinya kurang lebih seperti ini. Pada ketika itu, Bhagawan dikarenakan ingin mengemukakan kembali maksudnya, berkata dalam bentuk syair. Bhagawan Sakyamuni mengajarkan tentang kehalusan dan keajaiban daripada keyakinan dan pemahaman, serta 5 paramita dan 6 paramita, guna mengemukakan kembali maksudnya, makanya berkata dalam bentuk syair. Oleh karena itu, naskah sutra ini sangat penting. Buddha guna mengemukakan kembali maksudnya, makanya berkata dalam bentuk syair. Berkata seperti ini. Seandainya ada orang yang mencari kebijaksanaan Buddha selama 800.000 kotina yuta kalpa mempraktekkan 5 paramita. Sutra Teratai bab 17, pembedaan jasa kebajikan. Demikianlah berulang kali diulanginya. Dalam membina diri, mendengarkan Dharma, selangkah demi selangkah orang-orang akan membangkitkan tekad. Kita memulainya dengan bersedekah. Setelah memahami Dharma, kita harus disiplin menjalankan sila paramita. Setelah memahami aturannya, kita tahu untuk melakukan perbuatan baik dan harus menghargai sumber daya material. Saat kita menghargai kemanusiaan, maka kita juga harus menghargai semua makhluk hidup. Kita harus meningkatkan kewaspadaan untuk tidak menyebarkan kerusakan pada makhluk hidup ataupun materi. Selain memberi barang materi, kita juga harus menghargai kehidupan mereka. Ini tidak hanya berlaku untuk manusia. Kita juga harus melakukannya sampai tahap tidak membunuh, tetapi harus melindunginya. Ini artinya menjunjung tinggi sila. Ada begitu banyak aturan. Sila dan aturan semuanya harus dipatuhi. Inilah menjunjung tinggi sila. Untuk mempelajari Buddha Dharma, kita harus menjaga aturan. Di dunia ini ada banyak hal yang dapat menggoda kita. Kita harus melawan keinginan kita. Kita sendiri harus memahaminya dengan jelas. Harus bersabar dan tidak membiarkan nafsu keinginan kita menggoda kita, sehingga menimbulkan pikiran tamak.
Oleh karena itu, kita harus bersabar. Kita juga harus tekun dan rajin. Bukan hanya itu, kita juga harus giat dan bersemangat. Hanya dengan ketekunan, pikiran kita baru dapat terfokus dan tenang. Ini adalah serangkaian praktik yang harus dilakukan. Jadi, inilah jalan kita dalam mencari kebijaksanaan Buddha. Seandainya ada orang yang mencari kebijaksanaan Buddha, ini merujuk pada orang-orang yang mencari kebijaksanaan Buddha. Demi lebih lanjut dalam mencari kebijaksanaan menyeluruh dari Buddha dan mencapai tahap awal dari kebijaksanaan Buddha, mereka menegakkan dan menjalankan 5 paramita daripada berdana dan lainnya. Seandainya ada orang yang mencari kebijaksanaan Buddha seperti ini, adalah demi lebih lanjut dalam mencari kebijaksanaan menyeluruh dari Buddha. Kebijaksanaan dari Buddha, segala jenis hal di dunia, aspek materi, permasalahan, segala prinsip, semua benda, semua jenis sepenuhnya, kebijaksanaan menyeluruh ini, berbagai jenis permasalahan dan prinsip seluruhnya dipahami secara tuntas dan jelas. Kebijaksanaan ini terbuka sangat luas, mencapai tahap awal dari kebijaksanaan Buddha. Yang paling penting, kita harus bisa memperoleh kebijaksanaan menyeluruh. Yang paling penting adalah dari kamu hendak mencari ajaran Buddha. Mulai dari kamu mulai hendak percaya kepada Buddha, tahap awal dari kebijaksanaan Buddha itu sudah mulai. Kamu membangkitkan sebersit niat ini, mengambil keputusan akan niat itu. Niat untuk mencari Buddha Dharma. Tekad hati ini yang paling awal, oleh karena itu sering dikatakan, dengan mempertahankan tekad awal, pasti akan bisa mencapai kebuddhaan. Jika kamu tidak mempertahankan tekad paling awal itu, kamu tidak mampu untuk terus melangkah maju ke depan. Jika seci tidak ada niat awal itu, tidak akan bisa 50 tahun lebih melangkah hingga saat ini. Prinsip yang sama, segala hal selalu ada permulaan. Permulaan dari sebersit niat itu, oleh karena itu harus menegakkan dan menjalankan berdana dan lainnya. Yang di depan berdana menegakkan sila, kesabaran, upaya bersemangat, dan konsentrasi. Sampai di konsentrasi, 5 paramita ini, seperti ini adalah apa yang harus kita pertahankan terus. Selanjutnya adalah mengatakan, selama 800.000 kotina yuta kalpa mempraktikkan 5 paramita. Selama waktu yang panjang dan banyak kalpa mempraktikkan 5 paramita. Begitu kita membentuk aspirasi awal, berapa lama waktu yang harus kita lalui. Kita harus terus-menerus mempertahankan cita-cita kita. Dalam waktu yang lama dan kalpa yang panjang, selama waktu yang panjang dan banyak kalpa, untuk waktu yang lama, selama banyak masa kehidupan, dan selama jumlah besar kalpa, setiap orang pasti sangat familiar dengan kalpa. Jangka waktu yang tak terhitung, jadi mereka mempraktikkan 5 paramita. Waktu yang lama, sepanjang proses sepanjang waktu ini, meskipun kita belum melakukannya, mencapai keimanan dan pemahaman yang menyeluruh, atau membangkitkan kebijaksanaan Buddha kita. Kita masih mempraktikkan 5 paramita, dan kami adalah wali. Bagian sutra berikutnya mengatakan, selama seluruh kalpa ini, berdana dan memberikan persembahan kepada Buddha, para murid Pratekya Buddha dan kumpulan bodhisattva berupa makanan dan minuman yang berharga dan tidak biasa, pakaian bagus dan perlengkapan tidur, padepokan dari kayu cendana dan dihiasi dengan kebun. Sutra Teratai Bab 17, Pembedaan Jasa Kebajikan. Bagian sutra ini menyatakan, selama seluruh kalpa ini berdana dan memberikan persembahan kepada Buddha, para murid Pratekya Buddha dan kumpulan bodhisattva. Bagian sutra ini adalah tentang memberi. Inilah dana paramita. Selama seluruh kalpa ini berdana dan memberi persembahan kepada Buddha, para murid Pratekya Buddha dan kumpulan bodhisattva. Ini menjelaskan tentang dana paramita. Berdana juga selama banyak kalpa memberi persembahan kepada Buddha, para Pratekya Buddha dan seluruh kumpulan bodhisattva. Dharma paramita adalah memberi persembahan.
berdana selama banyak kalpa, memberi persembahan untuk jangka waktu yang panjang. Persembahan kepada Buddha dari kehidupan ke kehidupan secara khusus menjelaskan tentang persembahan kepada Buddha. Bagi seorang Buddha untuk terlahir di dunia, dibutuhkan waktu yang sangat panjang. Maka harus memberi persembahan kepada Buddha yang jumlahnya tak terkira. Memberi persembahan kepada tak terkira banyaknya Buddha ketika Buddha berada di dunia, maka Pratekya Buddha, para bodhisattva, semuanya memberi persembahan dalam jumlah yang besar dan meluas. Sebenarnya, persembahan ini diberikan dari kehidupan ke kehidupan. Sekarang pengetahuan Buddha, pandangan Buddha, dan kebijaksanaan Buddha sudah menjadi setara. Bukan hanya merujuk pada Buddha atau bodhisattva. Semua makhluk hidup juga memiliki sifat Buddha. Sama seperti ini, kepada semua makhluk hidup, kita dapat memberi persembahan. Belajar Buddha Dharma di tengah orang banyak, sama juga terdapat Pratekya Buddha yang mempunyai kebijaksanaan yang lebih tinggi. Setelah mendengarkan Dharma, mampu memahami Dharma dengan cara menghubungkannya dengan lingkungan. Ini adalah Pratekya Buddha. Sravaka hanya mendengar dan memahami prinsip kebenaran. Di antaranya ada yang membangkitkan tekad bodhisattva. Maka bodhisattva membangkitkan tekad bodhisattva, membangun ikrar agung, juga perlu mendapat persembahan. Maka bahan persembahan ada banyak macam. Berupa makanan dan minuman yang berharga dan tidak biasa, pakaian bagus dan perlengkapan tidur. Makanan dan minuman berunjuk pada beraneka ragam hidangan yang berharga dan ganjil, seperti jus buah, jus madu, nasi, mie, dan lainnya. Pakaian bagus dan berharga, serta peralatan tidur, tempat duduk, dan tikar. Makanan dan minuman adalah beraneka ragam hidangan yang berharga dan ganjil, seperti jus buah, jus madu, nasi, mie, dan lainnya. Ini semua disebut sebagai makanan dan minuman yang berharga dan tidak biasa. Pakaian bagus adalah pakaian yang berkualitas bagus, serta peralatan tidur, tempat tidur, dan lain-lain, selimut, dan lain-lain. Semua ini dapat mengasuh tubuh fisik kita. Maka sandang, pangan, dan papan ini, semua ini untuk mengasuh tubuh jasmani kita. Barang-barang ini seperti sandang, pangan, dan papan, semuanya dapat mengasuh tubuh jasmani, sehingga dapat dipergunakan untuk mencari kemajuan dalam pembinaan diri dan merealisasikan kebodian. Itu sebabnya memberikan persembahan pada Buddha dan Sangha. Mencari kemajuan dalam pembinaan diri. Jiwa dan raga tenang dan damai, baru bisa baik-baik melatih diri. Sehingga mencari kemajuan dalam pembinaan diri juga harus jiwa dan raga tenang dan damai. Merealisasikan kebodian dalam pelatihan diri menghayati prinsip kebenaran. Ini perlu orang yang melindungi Dharma dan mendukungnya. Sehingga itu sebabnya memberikan persembahan pada Buddha dan Sangha. Menggunakan begitu banyak benda, memberikan persembahan pada Buddha dan Sangha. Sehingga padepokan dari kayu cendana dan dihiasi dengan kebun. Menggunakan kayu cendana untuk membangun padepokan sebagai sangharama dilengkapi dengan kebun untuk memperagung tempat indah itu. Menggunakan kayu yang terunggul, dahulu membangun rumah menggunakan bahan memanfaatkan sumber daya setempat, yaitu menggunakan bahan kayu untuk membangunnya. Kalau tidak menggunakan tanah, juga menggunakan bahan kayu. Memanfaatkan sumber daya setempat. Akan tetapi, demi memberikan persembahan kepada Buddha dan Sangha, menggunakan bahan yang terunggul, seperti kayu cendana. Bahan kayu yang wangi, membangun padepokan untuknya, seperti kayu cendana dan lain-lain, untuk membuat rumah padepokan. Dilengkapi kebun untuk memperagung tempat indah itu. Ini semuanya harus bersungguh hati. Saudara sekalian, Dharma Buddha benar-benar sangat mendalam. Hendak memahami Dharma Buddha yang mendalam, mesti dipahami dari keseharian. Keseharian setiap orang semuanya adalah bodhisattva. Asalkan kamu membangkitkan tekad, di mana-mana adalah bodhisattva.
Bekal dari bodhisatwa adalah di tengah orang banyak. Orang banyak, berapa banyak yang batinnya dan lain-lain perlu dibimbing. Semuanya perlu bodhisatwa. Apakah kamu menggunakan mulut untuk bicara ataupun tenaga? Semuanya adalah untuk membantu para makhluk. Kebanyakan para makhluk penuh dengan penderitaan, sehingga kita harus senantiasa bersungguh hati.